Halo guys, welcome back to Koko Sumso. Di Indonesia ada banyak sekali ragam jenis makhluk halusnya. Ada yang bisa dipelihara dan dimanfaatkan untuk mendulang kekayaan. Kali ini Koko akan ngebahas tentang jin yang memiliki tubuh yang besar dan punya rambut yang berantakan, punya mata yang merah menyala, serta mempunyai 4 gigi taring yang tajam dan tubuh yang berwarna hijau. Nah guys, untuk makhluk halus yang punya ciri-ciri kayak gini, di Indonesia itu ternyata ada dua. Yang satunya itu bernama kolor ijo, sedangkan yang satunya lagi ini bernama buto ijo. Di barat sendiri, makhluk ini bahkan udah dijadiin superhero Marvel di film The Avengers-nya, yaitu raksasa ijo Hulk. Karena fisik buto ijo menyeramkan, sehingga ia dipercaya bisa mendatangkan kekayaan secepat kilat dan bisa melindungi harta yang dimiliki. Bagaimana sih pesugihan buto ijo dan kolor ijo ini? Apakah harus ada perlakuan khusus? Pakai tumbal segala atau enggak? Nah, simak terus ya penjelasan mengenai pesugihan buto ijo berikut ini. Pertama, Koko akan ngejelasin tentang kolor ijo dulu ya. Asal setan kolor ijo ini masih belum jelas. Kemungkinan besar kolor ijo bisa nongol karena hasil pesugihan seseorang yang mengadu nasibnya pada ilmu hitam. Sehingga ia pun harus rela untuk menjadi kolor ijo untuk mencuri uang. Kenapa namanya kolor ijo? Karena ia ini beraksi sambil telanjang dan hanya dibalutkan oleh kolor yang berwarna hijau. Mungkin kolor hijau ini ingin ikut kampanye soal global warming, makanya pakai kolor yang warna hijau yang mengartikan kalau dia ini masuk anggota pendukung gerakan Go Green. Enggak kok guys, Koko cuma bercanda. Nah, kolor hijau ini juga katanya itu pandai bersembunyi kalau ketahuan orang pada saat dia ini lagi mencuri. Kolor hijau ini akan langsung sembunyi di antara semak-semak hijau, lalu dia pun bakal aman karena orang lain ini akan mengira kalau kolor hijau ini adalah tanaman. Nah, kejahatan kolor hijau ini juga sangat terkenal guys, yaitu hobi memperkosa wanita-wanita yang cantik. Dan lebih parahnya lagi, dia ini tidak mau bertanggung jawab. Tapi wanita mana juga yang ingin mendapatkan pertanggungjawaban dari kolor hijau ini? Nah, kelemahan dari kolor hijau ini, dia itu paling takut sama banci yang wujudnya mirip wanita. Karena kolor hijau ini kurang pintar untuk ngebedain antara wanita mana yang asli dan wanita yang oplosan. Selain itu, buto ijo juga paling takut sama anak-anak. Karena kenakalan anak kecil bisa buat dia malu semisal kolornya itu ditarik-tarik oleh anak kecil. Dan juga kolor ijo itu paling benci sama mantri sunat. Bila terlihat mantri sunat di hadapannya, maka sang mantri pasti dikira bakal nyunat kulit pusaka si kolor ijo. Katanya juga, kolor ijo ini juga benci banget sama wanita yang sedang dalam masa haid atau datang bulan. Bisa-bisa dia kehilangan moodnya kalau tahu wanita yang sedang diperkosanya itu sedang dalam masa haid. Setelah ngebahas tentang kolor hijau, kali ini Koko akan ngebahas tentang buto hijau. Nah, ciri-ciri buto hijau ini emang mirip banget sama kolor hijau. Namun bedanya, jika kolor hijau itu lebih terkenal sebagai raksasa hijau yang cabul, nah kalau buto hijau ini lebih terkenal sama pesugihannya. Buto hijau merupakan salah satu makhluk mitologi Indonesia. Tubuh buto ijo ini dipenuhi dengan bulu dan juga tinggi makhluk yang dinamakan buto ijo ini hampir bisa nyentuh dinding goa guys saking tingginya. Selain itu juga kehadiran buto ijo ini sering disertai dengan aroma busuk yang sangat menyengat. Buto ijo ini juga dikenal sebagai makhluk astral yang suka menampakkan dirinya di depan manusia. Ada kesaksian dari beberapa orang yang mengaku pernah bertemu dengan buto ijo dan bilang kalau makhluk ini sekilas mirip ogre atau orc dalam mitologi Yunani. Nah, menurut kesaksian itu, katanya buto ijo ini sangat menyeramkan. Kedua matanya itu selalu melotot seakan-akan menantang siapa saja yang berani menatapnya. Hingga mungkin lari saja nggak sanggup ketika bertemu dengan buto ijo ini. Pada zaman dulu, diceritakan juga bahwa buto ijo ini sering menculik anak yang belum tidur saat sudah larut malam. Ada juga beberapa cerita yang dipercaya oleh masyarakat kalau buto ijo ini sering dianggap sebagai makhluk yang menyebabkan fenomena gerhana bulan. Saat gerhana bulan muncul, dipercaya bahwa makhluk ini akan menelan cahaya bulan tersebut sedikit demi sedikit hingga terjadilah gerhana bulan. Bahkan katanya buto ijo ini bisa dipelihara untuk mendatangkan kekayaan dan menjaga kekayaan seseorang di masa lampau. Namun tak sembarang orang yang bisa menjinakkan makhluk halus yang satu ini. Katanya untuk menjinakkan buto ijo ini cuma bisa dilakukan oleh seseorang dukun yang mempunyai ilmu yang tinggi karena sang pemanggil harus melakukan sebuah ritual yang cukup mengerikan. Sebelum memanggil buto ijo, diperlukan beberapa hal khusus. Sang pemanggil harus menyiapkan sebuah ritual dengan menyediakan kembang 7 rupa, kemenyan, dan juga dupa. Untuk makanannya, perlu disiapkan ayam kampung, air dalam kendi, dan wewangian.
Semua barang itu harus diletakkan dalam nampan yang terbuat dari anyaman bambu yang suka digunakan oleh emak-emak untuk menampi beras di rumah. Nah, setelah itu dibacakan mantra-mantra pemanggil buto ijo. Jika buto ijo ini sudah datang, maka makanan tersebut akan disantap. Setelah itu barulah bisa dilakukan negosiasi dengan buto ijo mengenai kerjasama yang akan dilakukan bersamanya. Setelah sukses bernegosiasi dengan buto ijo, maka kemanapun si pembuat janji pergi, dia pun akan diikuti oleh makhluk menyeramkan ini. Buto ijo ini akan melancarkan usaha majikannya saat melakukan negosiasi dagang. Buto ijo ini akan memikat klien agar mau bekerja sama saat klien pun merasa keharusan untuk segera melakukan teken kontrak tanpa pikir panjang. Lantaran si buto ijo ini sudah membutakan matanya. Nggak hanya digunakan untuk mengais kekayaan saja, buto ijo ini juga bisa dijadikan satpam yang bertugas untuk menjaga harta yang dimiliki tuannya. Menurut para pakar, harta yang dijaga oleh buto ijo ini akan aman dari apapun termasuk ulah manusia dan juga makhluk halus. Konon katanya, orang yang melakukan pesugihan buto ijo ini memiliki ciri-ciri tertentu. Ciri yang paling gampang adalah mereka ini gemar sekali mengecat rumahnya dengan warna hijau menyala. Mungkin tujuannya ini adalah untuk menyamarkan keberadaan si buto ijo jika ia nggak sengaja menampakkan dirinya. Lalu ciri yang selanjutnya adalah mereka nggak punya rasa belas kasihan terhadap orang lain. Ya, rasa iba dari pemilik buto ijo ini memang sudah mati. Sebabnya tak lain dan tak bukan adalah karena mereka rela untuk menyerahkan nyawa orang lain sebagai tumbal. Pesugihan buto ijo ini memakan tumbal nyawa manusia, tak peduli itu dari keluarga ataupun bukan. Ia pun akan memakan atau menjadikan tumbal ini sebagai budaknya. Jika permintaan ini nggak dapat dituruti, majikannya ini sendirilah yang akan dilahap oleh buto ijo ini. Jika kita percaya sama kekuatan Tuhan, maka kita pasti yakin kalau rezeki itu sebenarnya sudah ada yang mengatur. Kita juga nggak akan gegabah untuk mencari jalan pintas dengan memelihara barang-barang gaib. Yang ada, kita harus tetap berusaha sekuat tenaga dan nggak berhenti untuk berdoa. Karena itu merupakan kunci dari kesuksesan. Selalu ada resiko yang besar di balik semua cara-cara instan untuk mencari uang, termasuk pula pesugihan buto ijo ini. Kalau menurut Koko sih, lebih baik kita itu nggak usah menggunakan pesugihan untuk mendapatkan uang secara instan. Karena setahu Koko, orang yang paling kaya di Indonesia maupun orang yang paling kaya di dunia itu nggak menggunakan pesugihan untuk mendapatkan uang. Melainkan mereka itu melakukan usahanya sendiri untuk mendapatkan uang tersebut. Nah, kalau kalian punya makhluk halus lain yang ingin Koko bahas di video-video berikutnya, kalian boleh tulis komentar di bawah ya. Serta kalau kalian suka dengan video ini, kalian boleh tekan tombol like dan share ke teman-teman kamu. Serta kalau kalian ingin mendukung terus channel ini, kalian boleh tekan tombol subscribe di bawah dan tekan tombol lonceng notifikasi di sebelahnya supaya kalian gak ketinggalan video-video terbaru dari Koko. Sampai jumpa di video berikutnya. Stay calm and drink your Koko.